جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang menyebutkan 9 dari 10 pintu rezeki terdapat pada perdagangan. Sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang yang sukses dan masyhur sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah SWT. Bahkan saat masih lajang, beliau sudah menjadi orang yang dengan penghasilan cukup besar. Saat menikah dengan Khadijah, mahar pernikahannya itu adalah 20 ekor unta. Memang, perkenalan dua insan ini terjadi di dunia perdagangan. Tepatnya, kala itu Nabi Muhammad muda sering diminta membawa dagangan milik Siti Khadijah, salah seorang konglomerat terkaya di Hijaz masa itu. Publik mengenal sosok Nabi Muhammad muda sebagai orang yang jujur dalam segala hal. Bahkan, beliau digelari dengan sebutan Al-Amin atau orang yang paling dapat dipercaya. Kejujuran pun beliau terapkan dalam berbisnis. Sikap mulia itu justru menjadi sasaran kedengkian beberapa saudagar Quraisy Mekah. Mereka merasa gerah dengan Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, dagang ya dagang, jujur itu soal lain. Yang penting bagi mereka adalah mendulang keuntungan sebesar-besarnya sembari menyingkirkan pesaing di pasar. Suatu hari, mereka membuat rencana untuk membangkrutkan Nabi Muhammad. Ketika rombongan pedagang Mekah itu membawa barang dagangan ke Suriah atau dulu bernama Syam, mereka sengaja menjatuhkan harga. Dalam benak mereka, penduduk Mekah tentu lebih berburu barang yang lebih murah harganya. Sementara itu, Nabi Muhammad tidak mau ikut melakukannya, sebab beliau menyadari betul barang-barang yang dibawanya adalah milik Siti Khadijah, bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, beliau pun cerdik membaca pasar. Beliau tahu jumlah permintaan jauh lebih tinggi dari penawaran terkait barang itu. Oleh karena itu, sekalipun dagangan para saudagar Quraisy yang murah-murah itu telah habis, konsumen pasti akan tetap mencari-cari barang tersebut di pasar. Benar saja, ketika dagangan yang harganya dibanting itu habis, masyarakat tetap saja menyambangi pasar. Mereka akhirnya membeli barang-barang kepada Nabi Muhammad dengan harga yang normal. Ketika rombongan dagang yang dengki itu pulang, Mekah heboh, semua pedagang itu rugi, sementara Nabi Muhammad SAW untung besar. Nabi Muhammad SAW sangat konsen dengan kejujuran. Sampai-sampai orang yang jujur dalam berdagang digaransinya masuk dalam golongan para nabi. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada. Masya Allah, begitu mulianya seorang pedagang yang jujur. Dia ditempatkan sebagai golongan para nabi dan juga para syuhada. Semoga kita semua yang sedang berdagang bisa mencontoh apa yang diterapkan Rasulullah SAW dalam berdagang. Dan insya Allah, ketika kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu konsisten dengan kejujuran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan rezeki yang lebih berkah dan barokah kepada kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.